Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farel Dian Ragunasa dari kelas R3C dengan NPM 2020 455000261. Di sini saya akan mempresentasikan UPM Stupa 2 saya. Oke, pertama ini akan saya jelaskan mengenai analisis site-nya. Oke, untuk luas lahannya itu kurang 2,2 hektar dengan ketinggian lahan kurang lebih 900 meter di atas permukaan laut. Untuk site-nya ini terletak di Jalan Lembah Nendet di daerah Megabendung, Pasir Muncang, Gadok, Puncak. Untuk kawasannya berada di pinggir Jalan Lembah Nendet, alternatif Cisarua Taman Safari, di mana tidak padat penduduk, juga tidak jauh dari pemukiman yang dikelilingi kafe, villa, masjid, dan juga resort lain yang ada di sekitar site. Lalu untuk akses menuju tempat site ini sudah dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi maupun umum, tapi untuk kendaraan besar seperti bis itu agak kurang disarankan. Lalu untuk iklim yang ada di sini, saat ini berada di daerah pegunungan dengan iklim yang lembab dan sejuk. Untuk malam hari suhunya sekitar 15-18 derajat Celcius, dan untuk siang kurang dari 30 derajat Celcius. Saat ini juga merupakan lahan kosong yang ditumbuhi pepohonan. Juga di sekitar site terdapat lahan pertanian milik warga sekitar. Nah, kalau misalkan dilihat dari daerah kawasan ya, banyak lahan kosong di sekitar site. Nah, site-nya ini juga dikelilingi oleh pepohonan serta perkebunan di daerah lerengnya, dan yang menjadikan kawasan site sejuk serta asri. Dan kadang kawasan di sekitar site pun lahannya sering dipakai oleh warga dan masyarakat untuk pertanian. Pertanian itu seperti cabai, sawi, kol, pisang, dan juga persawahan. Oke. Untuk potensi view-nya itu di sebelah selatan dari site itu ada view dari Gunung Pangrango, dan untuk di sebelah barat adalah Gunung Salak. Nah, dulunya ini kawasan ini, site-nya ini adalah umumnya itu digunakan sebagai tempat berlibur, tempat wisata, tempat belanja, kuliner, serta rekreasi keluarga. Dulu ini saya digunakan sebagai perkebunan teh oleh PTPN 8 yang mana sekarang digunakan oleh masyarakat sekitar. Oke. Resort merupakan salah satu unsur penting dalam industri wisata, di mana penginapan akan dibangun dengan keanekaragaman keindahan alam juga yang juga menyuguhkan suasana rekreatif untuk menikmati liburan bersama keluarga. Nah, di sini saya akan merancang Hike and Hope Resort, di mana merupakan proyek perancangan resort yang terletak di daerah Megabendung, berada di daerah lereng dekat dengan kawasan perkebunan serta penginapan. Juga lahan yang luas untuk bercamping bersama keluarga di area resort. Didesain dengan memanfaatkan potensi alam sekitar dan yang menjadi ciri khas. Maka resort ini tergolong dalam sightseeing resort, atau lebih banyak memanfaatkan pemandangannya seperti itu. Nah, untuk masalah yang ada di site-nya ini, mungkin akses kendaraan besarnya agak sulit, di mana site itu berkontur. Jadi untuk kendaraan besar itu agak sulit untuk menuruni lerengnya ini. Nah, karena jalan di daerah sini tidak bisa diperbesar lagi, maka mungkin solusinya adalah dengan penambahan shelter bus di bagian dekat akses umum, jadi dekat akses jalan utama, sehingga mungkin penumpang yang ingin menuju site bisa menggunakan mobil jemputan. Lalu kelebihan dari site ini adalah luas lahannya yang menunjang fasilitas lain, berada di jalur wisata, mudah diakses, point of view yang sangat bagus, suasana yang asri dan sejuk, dapat menampung banyak pengunjung, dan juga sebagian lahan bisa digunakan sebagai tempat berkemah. Lalu untuk kekurangannya, karena berada di depan jalan alternatif, akan menjadi padat atau bisa menjadi macet ketika weekend, dan juga karena dikelilingi banyak villa serta resort lain. Untuk akses jalan tidak disarankan dilewati oleh kendaraan besar, dan juga di sekitar site ini ada banyak satwa liar, karena di dekat sini
Karena di dekat set itu merupakan ada banyak di bagian lereng, ada banyak Oke, kita akan langsung masuk ke bagian zoning mikro dan makro serta set plan. Untuk fasilitas-fasilitas yang tersedia di resort ini sudah dijabarkan melalui set plan yang ada di legendanya. Untuk nomor 1 itu adalah penginapan biasa, lalu untuk nomor 2 itu adalah penginapan privat, nomor 3 itu adalah cafe and resto, nomor 4 itu adalah gazebo dari resto, nomor 5 itu restonya. Jadi untuk nomor 4 ini sama dan 5 ini satu wilayah, di mana nomor 4 itu adalah tempat untuk makannya dan 5 ini adalah tempat untuk memesan makanannya. Lalu nomor 6 ini ada aula, nomor 7 ini ada masjid, nomor 8 ini ada wilayah kolam renang. Lalu nomor 9 ini ada pos jaga. Nomor 10 itu untuk bagian 10 ini adalah gedung pengelola. Untuk nomor 11 adalah parkir bus, nomor 12 adalah parkir mobil, nomor 13 adalah parkir motor, nomor 14 adalah perkebunan yang akan nanti dijadikan sebagai salah satu potensi dari resort ini, yaitu perkebunan-perkebunan yang bisa dikunjungi oleh pengunjung sehingga mereka bisa menggunakannya sebagai spot foto atau rekreasi atau mengenalkan anak-anak mereka kepada pemandangan-pemandangan alam yang indah. Lalu nomor 15 ini ada ruko-ruko untuk berjualan, di mana nanti ketika pengunjung membutuhkan suatu kebutuhan sehari-hari atau sekedar membeli camilan-camilan tuh bisa di ruko-ruko ini terdapat banyak penjual. Untuk nomor 16 ini adalah gambling camp atau tempat untuk berkemah. Sehingga jadi gambling camp ini hanya lahan kosong, sehingga nanti untuk pengunjung yang ingin berkemah, mungkin mereka bisa membawa kemah sendiri dan berkemah berkeluarga di lahan ini dengan aman tanpa adanya gangguan satwa liar. Lalu yang selanjutnya ada bangunan pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pos jaga, di mana pengunjung yang ingin memasuki daerah privat, yaitu daerah penginapan, perlu melewati pos jaga ini, sehingga tidak semua orang dapat memasuki bagian privat kecuali memang berkepentingan. Nah, di sini ada denahnya, ada potongan dan tampak serta perspektif dari pos jaga. Lalu bangunan kedua ini ada denah penginapan dengan private pool. Lalu ini adalah potongan dari denahnya. Ini adalah tampak penginapan dengan private pool dan ini adalah perspektifnya. Lalu untuk selanjutnya denah masjid. Lalu ini adalah potongan dari masjidnya. Ini adalah tampak depan dan tampak samping. Lalu ini adalah perspektif dari masjid tersebut. Lalu berikutnya ada denah aula, ada potongan BB, potongan AA, tampak aula serta perspektif dari aula tersebut. Lalu ada gedung pengelola juga untuk tempat reservasi, ada potongannya, ada tampaknya, dan juga terakhir ada perspektif dari gedung pengelolanya. Ada juga ini benar bagi denah resto, potongannya. Lalu ini untuk tampak dari gazebo-nya untuk makan, tempat makan. Lalu ini adalah denah resto, di mana tempat untuk memesan makanannya. Oke, ini ada tampaknya dan ini adalah perspektif dari restonya. Ini adalah denah penginapan biasa, di mana tidak ada private pool. Ini adalah potongan, tampak depan, serta perspektifnya. Lalu berikutnya ada denah resto and cafe. Jadi ada dua resto, di mana yang satu adalah resto and cafe dan satu adalah resto biasa. Ini adalah potongannya. Lalu ini adalah tampaknya. Dan ini adalah bagian dalam dari bangunan. Lalu kita akan masuk ke bagian detail arsitektur, di mana detail ini akan menjelaskan detail-detail dari parabot, furnitur, serta tampak-tampak dari jendela, pintu. Ini adalah tampak maketnya. Oke, untuk tambahan saya lupa mengatakan untuk resort ini saya menggunakan konsep
bangunan tradisional untuk penginapan dan bangunan industrial serta komersil untuk daerah servis atau fasilitas-fasilitas selain penginapan gitu. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai maket yang sudah terlihat bentuk dari setnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.